Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ICT. ICT atau Information and Communication of Technology, atau dalam bahasa Indonesia itu teknologi informasi dan komunikasi adalah paling besar sebagai alat bantu untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi adalah hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu penggunaan sebagai alat bantu dan pengelolaan informasi. Kemudian teknologi informasi adalah alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Jadi ICT ini tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Pembelajaran ICT yaitu dapat digunakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan pembelajaran ICT di Indonesia sendiri berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangnya zaman pada saat ini. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai fungsi dari ICT. Yang pertama yaitu penggunaan pembelajaran ICT bukan merupakan fungsi tambahan. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran ICT merupakan bagian integral. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran ICT berfungsi untuk memproses dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang keempat yaitu untuk meningkatkan kualitas proses belajar dan mengajar. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminatul Zahra sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi pembelajaran ICT. Pada saat ini, pembelajaran ICT di lingkungan sekolah atau universitas merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan informasi dan komunikasi dalam berbagai keperluan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. ICT secara sederhana disimbolkan oleh perangkat komputer dan jaringan internet serta perangkat komunikasi yang telah dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas kerja para pelajar mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal yang paling mutakhir adalah berkembangnya apa yang disebut cyber teaching atau pengajaran maya. Pengajaran maya di sini yaitu proses pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet. Istilah lain yang makin populer adalah e-learning. E-learning yaitu satu model pembelajaran dengan menggunakan media TIK khususnya internet. Dengan e-learning memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh. Dan e-learning juga mempermudah interaksi antara peserta didik dengan materi, peserta didik dengan pengajar maupun sesama peserta didik. Selain e-learning, potensi TIK dalam pembelajaran di sekolah dapat juga memanfaatkan e-laboratory dan e-library. Beberapa aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pembelajaran yang dapat dikembangkan antara lain: 1. Pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer yaitu penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Penggunaan komputer secara langsung dengan peserta didik untuk menyampaikan isi pelajaran, memberikan latihan, dan mengevaluasi kemajuan belajar peserta didik. Media pembelajaran dibuat dalam bentuk PowerPoint atau CD pembelajaran interaktif. ICT berbasis elektronik antara lain
yaitu Telegram. Telegram adalah sistem komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan menggunakan isyarat listrik dalam bentuk kode Morse. Kode Morse di sini kode yang menggunakan kombinasi suara panjang dinyatakan dengan simbol garis dan kombinasi suara pendek dinyatakan dengan titik. Lalu yang kedua, telepon genggam atau HP. Telepon genggam atau HP di sini adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu dikembangkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel atau nirkabel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Ratnasari akan meneruskan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Satelit adalah benda yang mengorbitkan benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Dalam satelit ada dua jenis, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Kemudian faksimile. Faksimile adalah sebuah alat atau mesin yang membuat salinan sama dengan aslinya. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kemudian radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk mengirim sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Yang terakhir yaitu telepon. Telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Dalam pembelajaran ICT ada beberapa aplikasi, di antaranya yaitu pembelajaran berbasis komputer yang sudah dijelaskan pemateri sebelumnya. Kemudian e-learning, kemudian pembelajaran berbasis web, penilaian berbasis TIK, dan perpustakaan online. E-learning adalah pembelajaran terpadu dengan menggunakan jaringan internet sebagai materi, interaksi, atau fasilitas. Kemudian pembelajaran berbasis web, yaitu sekolah harus menyediakan website sekolah di antaranya berisi materi-materi pembelajaran. Setiap guru harus memiliki blog sendiri yang berisi mata pelajaran untuk disampaikan kepada peserta didik. Kemudian penilaian berbasis TIK. Penilaian hasil belajar peserta didik memerlukan pengolahan dan analisis yang akurat. Oleh karena itu, perlu dikembangkan penilaian berbasis komputer yang bisa diakses oleh peserta didik, guru, dan orang tua. Yang terakhir yaitu perpustakaan online. Perpustakaan online salah satu sumber belajar bagi peserta didik yang berisi buku-buku pelajaran dan buku-buku revisi yang lengkap. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hujjatul ini akan melanjutkan pemaparan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan pembelajaran berbasis komputer. Komputer sangat membantu siswa dalam belajar sesuai dengan komponen dan kecepatan dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Kelebihan komputer di sini yaitu mampu dalam mengintegrasikan komponen warna, musik, gambar, dan animasi bergerak. Hal ini menyebabkan komputer mampu menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan tingkat realisme yang tinggi. Karena itu, komputer memungkinkan penggunaannya menayangkan kembali hasil belajar yang telah dicapai sebelumnya. Maksudnya yaitu hasil belajar sebelumnya dapat digunakan oleh siswa sebagai pedoman atau dasar pertimbangan untuk melakukan kegiatan belajar selanjutnya. Keuntungan lain dari penggunaan komputer di sini yaitu dalam proses belajar dapat meningkatkan hasil belajar dengan penggunaan waktu dan biaya yang relatif kecil. Dengan kemampuan komputer
untuk merekam hasil belajar. Pemakaiannya, komputer dapat diprogram untuk memeriksa dan memberikan skor hasil belajar secara otomatis, dan juga komputer dapat dirancang agar dapat memberikan preskripsi atau saran bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar tertentu. Dan selanjutnya yaitu kekurangan pembelajaran berbasis komputer. Kekurangannya yaitu tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama yang dirancang khusus untuk pembelajaran. Dan pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer di sini meliputi perangkat keras, perangkat lunak yang memerlukan biaya yang relatif tinggi. Oleh karena itu, pertimbangan biaya dan manfaat perlu dilakukan sebelum memutuskan untuk menggunakan komputer untuk keperluan pendidikan. Merancang dan memproduksikan program pembelajaran yang berbasis komputer merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Memproduksi program komputer merupakan kegiatan intensif yang memerlukan waktu banyak dan juga keahlian khusus. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Septiawati Unitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari aplikasi e-learning. Kelebihan dari aplikasi e-learning yaitu terdiri dari satu, biaya. Kelebihan pertama e-learning adalah mampu mengurangi biaya pembelajaran, yaitu organisasi perusahaan atau pendidikan dapat menghemat biaya karena tidak perlu mengeluarkan dana untuk peralatan kelas seperti penyediaan papan tulis, proyektor, dan alat tulis. Dan yang kedua yaitu fleksibilitas waktu. E-learning membuat pelajar dapat menyesuaikan waktu belajar karena dapat mengakses pelajaran di internet kapanpun sesuai dengan waktu yang diinginkan. Dan yang ketiga yaitu fleksibilitas tempat. Adanya e-learning membuat pelajar dapat mengakses materi pelajaran di mana saja. Dan yang keempat yaitu fleksibilitas kecepatan pembelajaran. E-learning dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing siswa. Dan yang kelima yaitu efektivitas pengajaran. E-learning merupakan teknologi baru. Oleh karena itu, pelajar dapat tertarik untuk mencobanya sehingga jumlah peserta dapat meningkat. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan on demand. E-learning dapat sewaktu-waktu diakses dari berbagai tempat yang terjangkau internetnya. Dan yang terakhir yaitu kekurangan dari aplikasi e-learning itu sendiri yaitu kurangnya interaksi antara guru dan siswa, bahkan antar siswa itu sendiri. Dan yang kedua, proses belajar dan mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Dan yang ketiga yaitu berubahnya peran guru, dan yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional kini juga dituntut untuk mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Dan yang keempat yaitu tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Dan yang terakhir yaitu kurangnya penguasaan komputer. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Laili Isnaini akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya, yang mana saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis web. Yang pertama, kelebihan dari pembelajaran berbasis web. 1. Memungkinkan setiap orang dimanapun, kapanpun untuk mencari apapun. Yang kedua, pembelajaran dapat sesuai dengan karakteristik langkah dirinya sendiri karena pembelajaran berbasis web ini membuat pembelajaran menjadi bersifat individual. Yang ketiga, kemampuan untuk membuat tautan atau link sehingga pembelajaran dapat mengakses informasi dari berbagai sumber. Yang keempat, sangat potensial sebagai sumber belajar bagi pembelajaran yang tidak memiliki cukup waktu untuk belajar. Yang kelima, dapat mendorong pembelajaran yang lebih aktif dan mandiri untuk belajar. Yang keenam, menyediakan sumber belajar tambahan
yang dapat digunakan untuk memperkaya materi pembelajaran. Yang ketujuh, menyediakan mesin pencari yang dapat digunakan untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Yang kedelapan, isi dari pembelajaran dapat diupdate dengan mudah. Selanjutnya yang kedua, kekurangan dari pembelajaran berbasis web. Yang pertama, keberhasilan pembelajaran berbasis web bergantung pada kemandirian dan motivasi pembelajaran. Yang kedua, akses untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan web seringkali menjadi masalah bagi pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dapat menjadi cepat bosan dan jenuh jika mereka tidak dapat mengakses informasi dikarenakan tidak terdapatnya peralatan yang memadai dan yang cukup. Yang keempat, dibutuhkannya panduan bagi pembelajaran untuk mencari informasi yang relevan karena informasi yang terdapat keterbatasan dalam fasilitas komunikasi. Sedangkan menurut Rusman, kelebihan pembelajaran berbasis web ini seperti telah disebutkan secara singkat di atas. Satu kelemahan terbesar dari pembelajaran berbasis web ini adalah amat kurangnya interaksi langsung antara guru dan siswa maupun antara siswa dengan yang satu dengan yang lain. Hal ini berdampak besar pada siswa karena walaupun mereka bisa berkomunikasi secara psikonurus melalui live chat atau melalui email forum atau diskusi, tetap saja interaksi antar manusia secara tidak langsung dapat tergantikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Aminatul Taqiyah sebagai pemateri terakhir dari kelompok 5 akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan perpustakaan online. Kelebihan dari perpustakaan online yang pertama yaitu tidak dibatasi ruang. Pengguna dapat mengakses perpustakaan online selama ia masih memiliki koneksi internet tanpa harus mendatangi perpustakaan langsung. Yang kedua yaitu tidak dibatasi waktu. Di sini berarti akses ke perpustakaan online dapat dilakukan selama 24 jam sehari tanpa batas selama si pengguna masih mempunyai koneksi dengan internet. Yang ketiga yaitu pengguna informasi lebih efisien. Berarti informasi yang ada dapat diakses oleh pengguna secara bersamaan dalam waktu yang sama dan dengan jumlah orang yang banyak. Yang keempat yaitu pendekatan berstruktur. Pengguna dapat mencari informasi secara berstruktur. Yang kelima yaitu lebih akurat. Di sini artinya pengguna dapat menggunakan kata kunci dalam pencariannya. Yang keenam yaitu keaslian dokumen tetap terjamin selama proses digitalisasi menggunakan bentuk image atau format PDF. Yang ketujuh yaitu jaringan perpustakaan yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu biaya pengadaan dan pemeliharaan koleksi menjadi lebih murah. Poin selanjutnya yaitu mengenai kekurangan perpustakaan online. Yang pertama yaitu Undang-Undang Hak Cipta atau copyright. Di sini masalah transfer dokumen lewat jaringan komputer belum didefinisikan dengan jelas. Yang kedua yaitu pengguna masih banyak yang lebih menyukai membaca teks tercetak daripada teks elektronik. Yang ketiga yaitu proses digitalisasi dokumen membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang keempat yaitu jika terjadi pemadaman listrik, perpustakaan online yang tidak mempunyai genset tidak dapat beroperasi. Yang terakhir yaitu pengunjung perpustakaan menjadi berkurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.